Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Haji Siti Komariah, SPD MPD, yang saya hormati, yang terhormat rekan-rekan semuanya dalam perkuliahan Magister angkatan ke-10 di Institut Madani Nusantara. Yang terhormat rekan-rekan semuanya seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rezeki yang pernah kita terima, mudah-mudahan Allah senantiasa terus melimpahkan kepada kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita yang sampai saat ini masih turut tumut ajarannya sampai yaumul akhir. Ibu dosen yang saya hormati, dalam hal ini terlebih dahulu izinkanlah kami dari kelompok 1 perkuliahan ilmu pendidikan Islam untuk memaparkan beberapa paparan-paparan dalam bentuk makalah ini dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu terdiri 1 Waskam, 2 Ruskam Mulyana. Dalam hal ini ketika kita membuat makalah ini, alhamdulillah dengan kebersamaannya dalam pembuatan makalah ini, sehingga kami bisa menyelesaikan sebagaimana apa yang ditugaskan oleh Ibu dosen. Dan dalam makalah ini, apa yang kita tulis dalam bentuk makalah ini sesuai dengan hasil daripada kelompok kami untuk mengetahui tentang masalah konsep pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD. Bersyukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan sehingga makalah ini telah kami selesaikan. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu dosen yang saya hormati, di dalam konsep pendidikan anak usia dini, di sini kami mengenengahkan pengertian daripada pendidikan anak usia dini sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilaksanakan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
Kemudian di dalam paparan tersebut kami berpikir betapa pentingnya ketika kita melihat beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di kita ini, bahwa untuk memberikan suatu pendidikan kepada anak-anak kita ini, muasalnya adalah dengan munculnya PAUD ini adalah diawali dengan kepentingan orang tua, di mana orang tua tersebut sibuk dengan dunia pekerjaan. Kemudian awal daripada tersebut, pertama adalah diawali dengan penitipan anak ketika orang tuanya akan bekerja. Kemudian lama-kelamaan, sesuai dengan bergulirnya waktu dan proses segala apa yang kita harapkan, muncullah kepentingan-kepentingan publik, yaitu perlu kiranya untuk didirikan pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini kiranya penting yang harus kita kemukakan bahwa pentingnya PAUD, pendidikan anak usia dini, memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak. Selanjutnya karena merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak tersebut. Dalam ini kita mempunyai konsep pendidikan anak usia dini, diantaranya adalah anak sebagai amanah Allah, anak bagaikan mutiara yang indah, anak usia dini cenderung meniru. Kecenderungan pendidikan berbasis karakter, pendidikan karakter, peranan sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter, karakter anak usia dini tumbuh dari kebiasaan, hakikat pendidikan karakter bagi anak usia dini. Kemudian selain daripada pengertian tersebut, harus mengacu kepada visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD, berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD yang berorientasi ke depan jangka panjang, tidak untuk dicapai pada kondisi saat ini. Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah diumumkan setiap satuan pendidikan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Visi dirumuskan untuk mencapai jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian misi jangka waktu pendek akan dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Beberapa contoh visi, misi, dan tujuan. Visi membentuk anak yang cerdas, baik, terampil, berakhlak mulia, soleh-soleha, sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. Kemudian misi, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak, menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Sementara tujuan
Tujuan adalah untuk mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Selain itu, juga kami menulis tentang beberapa pengertian KTSP, pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini KTSP PAUD, yang diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan anak usia dini sesuai kondisi-kondisi potensi serta daya dukung yang tersedia dan dapat diupayakan oleh satuan pendidikan anak usia dini masing-masing. Kemudian kita menulis tentang prinsip penyusunan KTSP. 1. Berpusat pada anak. 2. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual. 3. Mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. 4. Program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. 5. Memperhatikan tingkat perkembangan anak. 6. Mempertimbangkan cara anak belajar. 7. Holistik integratif. 8. Belajar melalui bermain. 9. Memberi pengalaman belajar. Dan 10. Memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kemudian dalam hal ini kita juga menulis tentang model dan metode pembelajaran. Model, di mana model yaitu model pembelajaran sentra. Kemudian model pembelajaran area. Dan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengamanan. Kemudian model berikutnya adalah model broad, model bercerita. Model tanya jawab, model karya wisata, model demonstrasi, model sosiodrama atau bermain peran. Di dalam model-model tersebut muncul kami beberapa metode cara penyampaian kepada anak tersebut, anak pendidikan usia dini, yaitu metode-metode bercerita, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, metode pemberian tugas. Kemudian selain itu pun juga kami menulis KHAS PAUD, pendidikan anak usia dini. Cakupan rentangan usia, sasaran anak usia dini di Indonesia dari 0 sampai 6 tahun, sedangkan berbagai negara mencapai usia 8 tahun. Kemudian program layanan anak usia dini di Indonesia terdiri atas taman kanak-kanak untuk anak 4-6 tahun. Kelompok bermain prioritas anak usia 2-4 tahun. Taman penitipan anak prioritas usia 0-6 tahun.
dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis anak 0 sampai 6 tahun. Jalur pendidikan taman kanak-kanak masuk dalam jalur pendidikan formal, sedangkan kelompok bermain, taman bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis masuk dalam jalur pendidikan non-formal. Kemudian dalam analisis SWOT, strength atau kekuatan adalah situasi atau kondisi sampai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang merupakan kekuatan dari lembaga. Strength ini bersifat internal. Sementara weaknesses atau kelemahan adalah kelemahan yang terdapat di lembaga. Weaknesses ini juga bersifat internal. Opportunities atau peluang adalah peluang-peluang dari luar lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan lembaga. Sementara threats atau ancaman adalah kondisi yang mengancam dari luar yang ketika tidak diantisipasi akan membahayakan keberlangsungan lembaga. Demikian beberapa paparan kami tentang makalah yang kami buat. Mudah-mudahan apa yang telah kami tulis dalam makalah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.